Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai ilmu tajwid dan kandungan dalam Quran surat Luqman ayat ke-13 dan ke-14. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun 'azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Wa idz qala, mari kita bahas terlebih dahulu ilmu tajwidnya. Wa idz qala, di sini ada idza. Perhatikan makharijul huruf za. Za itu makharijul huruf atau keluar hurufnya dari ujung lisan. Dari ujung lisan za yang ditempelkan pada ujung gigi seri yang atas. Wa idz, yang mana za mempunyai 5 sifat. Pertama, sifat za itu adalah zahr. Dalam arti ketika membunyikan za tidak ada hembusan napas yang keluar. Wa idz, napas tertutup. Itu namanya zahr, jahrun. Kemudian yang kedua, za ini memiliki sifat rokhawah, dalam arti dilonggarkan, tidak ditekan ketika membacanya. Wa idz, itu rokhawah. Yang kedua rokhawah. Kemudian yang ketiga, za ini memiliki sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Wa idz, pangkal lisan yang dekat tenggorokan di bawah, istifal. Kemudian yang keempat, za memiliki sifat infita, dalam arti depan lisan juga tidak diangkat ke atas. Wa idz, hanya ujung lisan yang ke atas mengenai ujung gigi seri yang atas. Beda ya, depan lisan dengan ujung lisan. Ujung lisan itu yang paling ujung dari lidah kita. Sedangkan depan lisan itu setelah ujung ke dalam, itu depan lisan. Ya, sebelum tengah lisan. Itu tidak diangkat ke atas, sehingga bentuk lisan itu dari ujung ke atas dan sampai pangkal lisan itu turun ya. Itulah posisi huruf za, cara membunyikannya, sehingga dia sifatnya infita. Itu sifat yang keempat. Dan sifat yang kelima, za ini memiliki sifat ismat, dalam arti tidak mudah mengeluarkan bacaan atau bunyinya. Ini adalah 5 sifat za. Yang terakhir ismat. Baik, kita lanjutkan mengenai hukum bacaan. Ini gambaran saja bahwasanya di dalam ilmu tajwid itu ada 3 bagian. Pertama makharijul huruf, yang kedua sifat-sifat huruf,
Dan yang ketiga, hukum bacaan yang harus kita kuasai. Di antara hukum bacaan salah satunya misalkan wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini billah hukum bacaannya tarkik, dia ditipiskan. Cara membacanya dengan bunyi a, billah. Ya kalau tafhim pakai o, Allah. Itu bedanya ya. Billahi innasyirka lazulmun azim. Inna mengandung hukum bacaan gunnah yang sebabnya adalah nun bertasydid. Dibacanya berdengung 2 harakat pada hidung. Innasyirka lazulmun. Innash alif lam samsiyah, yang mana alif lamnya tidak dibaca, dimasukkan ke dalam shin, sya yang makhrajnya di tengah lisan. Innasyirka ini wajib idgham, alif lam samsiyah. Sebabnya alif lam bertemu sya, sin besar, yang mana huruf alif lam samsiyah ada 14, dikumpulkan dalam lafaz tibasummasil rahman tafuz dibza ni'am za'su aban minjur syarifal lil kiram. To se sodere te dot dal nun dal sin doje sin lam, itu 14 alif lam syamsiyah. Kemudian lazulmun azim, lazulmun ada tanwin domah menghadapi ain. Ini hukum bacaannya idhar halqi, yang mana dibaca jelas lazulmun. Lazulmun azim mad arid lisukun yang panjangnya antara 2 sampai 6 harokat. Azim, inilah hukum bacaan. Terkemudian sekilas mengenai hukum bacaan, kemudian sifat-sifat huruf, dan satu lagi makharijul huruf. Bisa ini dipelajari lebih mendalam pada link yang disediakan di bawah ya. Bisa dipelajari secara mendetil hukum-hukum bacaan, sifat-sifat huruf, terkemudian makharijul huruf dalam ilmu tajwid. Silakan untuk dipelajari lebih mendalam lagi. Itu diantaranya hukum bacaan yang harus dikuasai. Baik, kita akan menginjak kepada isi kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14 ini mengenai arti dan penjelasannya. Wazkur, dan ingatlah, idh qala tatkala Luqman berkata libnihi kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, yang mana Luqman ini memberikan pelajaran kepada dia, kepada putranya. Seraya dia berkata, ya bunayya, wahai anakku. Tazkir isfaq ini adalah merupakan kasih sayang kepada seorang anak. La tusyrik billahi innasyirka billah lazulmun azim faroja ilahi wa aslam. La tusyrik, janganlah kamu menyekutukan billahi kepada Allah. Mengapa? Innasyirka, karena sesungguhnya syirik, menyekutukan kepada Allah, itu adalah lazulmun azim, merupakan kezaliman yang besar. Oleh sebab itu faroja ilaihi, kembalilah kepada Allah dan tunduk pasrah kepada perintahnya. Wassalam. Dalam arti dalam ayat ini kita diberikan sebuah pelajaran dari seorang yang namanya Luqman, seorang yang soleh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memberikan nasihat kepada putranya, wahai putraku, wahai anakku, janganlah kamu sekutu, janganlah kamu menyekutukan kepada Allah, karena sesungguhnya menyekutukan kepada Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Ini merupakan nasihat akidah, dalam arti
dalam setiap ibadah, dalam setiap amal itu jangan sampai sekutu, jangan sampai syirik, baik syirik kecil yang dinamakan riya maupun syirik besar. Contohnya syirik kecil, belajar karena ingin diperhatikan orang lain, karena ingin memiliki sebuah nama, ingin terkenal, ingin disebut kiai dan lain sebagainya, bukan karena Allah. Itu syirik kecil yang harus dihindari. Terkemudian syirik besar, misalnya menyembah kepada selain Allah dan lain sebagainya. Maka syirik kecil maupun syirik besar harus dijauhi karena berbahaya ini bagi kehidupan kita nanti setelah kematian tiba tentunya. Bahkan di dunia juga akan merugi orang-orang yang seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi, maksudnya amarnahu ayyabarrahuma. Kami merintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada walidayhi, orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya daripada kedua orang tua tersebut hamalathu ummuh. Ibu dia, ibu manusia itu hamalathu, dia mengandungnya. Wahanas, lalu merasa lemah, wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, lemah yang bertambah-tambah. Maksudnya du'ufas lil hamli wa du'ufas lil talqi wa du'ufas lil wilada. Seorang ibu akan merasakan, atau dia itu telah merasakan terhadap anaknya, dia merasakan lemah ketika mengandung, lemah karena mengandung, lemah karena merasakan sakit ketika melahirkan, lemah ketika melahirkan. Ini lemah karena melahirkan juga. Inilah kelemahan-kelemahan yang dialami, yang dirasakan oleh seorang ibu. Oleh sebab itu kita harus mengkaji rasa, merasakan kepedihan seorang ibu mengurus kita dari kecil sampai sekarang. Ini coba resapi, jangan sampai kita membebani lagi kedua orang tua. Maka kita selayaknya berbakti, berbuat baik kepada mereka dengan kata-kata yang baik, dengan mengikuti nasihatnya yang baik. Jangan sampai kita membentak, jangan sampai kita itu menyakiti perasaannya. Mereka itu begitu sangat berjasa besar kepada kita sebagai putranya. Wa fisoluhu, dan juga menyapihnya. Jadi seorang ibu itu menyapih anaknya, aipitomuhu, maksudnya menyapihnya fi amaini, pada usia 2 tahun, dalam arti maksimal usia maksimal untuk menyapih seorang anak memisahkan dari susuannya itu adalah 2 tahun. Wa qulna lahu an ashkurli waliwalidayka ilayyal masyir ay al marji. Kami berkata kepada putra itu, an ashkurli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, dan juga bersyukur waliwalidayka, kepada kedua orang tuamu, ilayyal masyir, hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Jadi hanya kepadakulah tempat kembali, al-marji, tempat kembali. Jadi kita semua akan dikembalikan kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan disia-siakan kesempatan kita hidup di dunia ini sebelum ajal tiba untuk berbakti kepada Allah dengan menyembahnya tanpa sekutu kepadanya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Terkemudian lebih mendalam kita perdalam isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini. Dari rangkaian ayat di atas dapat kita ungkap kandungannya sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur kepada Allah.
Luqman dianugerahi Allah dengan nikmat yang sangat besar berupa ilmu pengetahuan, yaitu hikmah. Salah satu ajaran Luqman adalah bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah adalah menerima dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Mensyukuri nikmat Allah pertama dengan ucapan, yaitu membaca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Misalnya nikmat diberi pendengaran, dengan menggunakan pendengaran itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Diberi nikmat akal, menggunakannya akal itu sesuai dengan fungsinya, yaitu belajar dan menuntut ilmu. Kita sebagai pelajar ini, jika nikmat itu disyukuri, maka nikmat Allah akan bertambah, yaitu didapatinya keuntungan dan tambahan ilmu, tambahan nikmat. Misalnya diberi nikmat akal yang disyukuri dengan belajar, maka kita akan ditambah nikmat dengan memperoleh ilmu pengetahuan. Terkemudian yang kedua, isi kandungan yang yang diperoleh, yaitu kewajiban orang tua menasihati dan mendidik anak, terutama didikan akidah. Dalam ayat ke-13 Allah menjelaskan ketika Luqman mengajar anaknya dengan ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah. Ayat ini memberikan bimbingan bagi kita bahwa kewajiban orang tua yang paling utama adalah mengajarkan agama, terutama menanamkan keimanan kepada anaknya. Pendidikan akidah kepada anak-anak sebaiknya dilakukan orang tua dengan sungguh-sungguh, karena syirik atau menyekutukan Allah merupakan dosa yang tidak terampuni dan kezaliman yang nyata. Karena itu mendidik anak agar terhindar atau agar menghindarkan bahaya syirik merupakan kewajiban orang tua yang pertama dan paling utama dalam keluarga. Terkemudian yang ketiga, wajib berbuat baik kepada ibu bapa sebagai ungkapan terima kasih anak kepada orang tua, di samping kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ke-14 Allah memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada orang tuanya, karena betapa besar pengorbanan keduanya sejak ibunya mengandung, merawat, mengasuh, dan mendidiknya. Allah menggambarkan dalam ayat di atas betapa berat pengorbanan seorang ibu yang mengandung anaknya. Karena itu, anak yang tidak berterima kasih kepada ibunya dipandang sebagai dosa besar. Demikian pula kepada bapaknya, karena bapaknya yang mengusahakan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan istri dan anak-anaknya. Karena itu berbuat baik kepada ibu bapa merupakan kewajiban utama dari anak-anak. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan terima kasih kepada mereka, sekaligus bersyukur kepada Allah yang memberikan segala kenikmatan itu, dan satu-satunya tempat kembali setiap makhluk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan amalan kita di dunia ini. Lalu yang keempat, anak tidak perlu mentaati perintah orang tua kepada hal yang tidak benar atau mempersekutukan Allah. Itu tidak benar. Dalam hal berbuat baik kepada orang tua terdapat pula batasan tertentu, yaitu taat kepada orang tua terbatas pada perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jika orang tua menyuruh untuk berbuat dosa, apalagi syirik kepada Allah, maka sikap anak yang terbaik adalah tidak mentaati perintah mereka, karena perintah Allah merupakan ukuran tertinggi. Mentaati perintah orang tua harus diukur dengan perintah Allah. Kalau bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak berdosa bagi anak untuk mengingkari perintah orang tuanya tersebut. Ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir daripada kandungan
yang telah kita pelajari adalah bahwasanya anak harus tetap menghormati, menyayangi dan bergaul dengan ibu bapaknya dengan baik, kendati pun beda agama. Walaupun orang tuanya beda agama, kita harus menghormati mereka, menyayangi dan berbuat atau bergaul dengan baik terhadap mereka. Itulah isi kandungan kemudian ilmu dalam ilmu tajwid Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Semoga dari pembelajaran hari ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dapat dipahami dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ini merupakan kepentingan kita. Ini adalah keperluan kita, kebutuhan kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan amal kebaikan sebagai bekal kehidupan setelah ajal tiba, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Janganlah kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini, maka perbuatlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk belajar kali ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan pelajari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.